Kita mulai ya, sudah 11 mahasiswa ya, perkuliahan pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Halo? Iya, Pak. Jangan pasif ya, saya tidak suka perkuliahan pasif. Kita semua aktif seperti biasanya. Kalau di mata kuliahnya Pak Gun, yang ngajar Pak Gun nggak terlalu aktif, tapi saya ingin pada mata kuliah kita ini lebih aktif ya. Kita tidak aktif ya, silahkan untuk selalu tanya jawab dengan saya agar saya tidak mengajar sendiri. Ya baik. Iya, Pak. Eh, Saudara, kemarin pertemuan 1-8 itu sudah diampu oleh Pak Gun. Nah, kemarin sudah Tentang itu, Pak. Apa namanya? Masa-masa apa yang namanya? periodisasi ya. Ya, Perkembangan perkembangan dan gambar anak. periodisasi gambar anak ya, Carsita ya. Iya. Iya, Pak. Masih ingat apa saja periodisasinya, Carsita? Lupa. Coreng-moreng, Pak. Coreng-moreng. Terus apa lagi? Prabagan. Prabagan, betul. Kemudian bagan. Terus setelah prabagan, Bagan. bagan. Lupa ya. Realisme semu. Realisme semu, betul. Terus Naturalisme awal, Pak. naturalis awal. Setelah naturalisme awal, Masa penentuan kalau nggak salah. iya, masa penentuan atau bisa masuk ke naturalis ya. Sebelum masa penentuan itu sebenarnya naturalis dulu, mimesis ya, tiruan, baru masa penentuan. Itu periodisasi. Ada banyak sebenarnya ya, saya sudah membuat RPS demikian komplit. Nah, nanti kita kemarin belum sempat UTS ya. Belum, Mbak. Belum Jadi UTS. gini, untuk mata kuliah ini nanti mungkin UTS-nya itu Pak Gun itu dimasukkan dalam bentuk tugas. Nggak tahu saya apakah itu akan dalam bentuk tugas atau gimana, tapi nanti akan menyusul. Jadi saya hanya bertanggung jawab pada pertemuan ke-9 sampai ke-15 serta UAS. Nanti UTS-nya saya akan tanyakan ke Pak Gun ya, bagaimana progresnya Pak Gun. Apakah nanti bisa dilihat dari keaktifan Anda, bisa dilihat dari tugas-tugas Anda, bisa dilihat dari misalkan mengerjakan soal atau apapun, nanti itu haknya Pak Gun. Nah, kita selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali pertemuan besok akan membahas persoalan yang lebih spesifik daripada persoalan-persoalan yang sifatnya itu klasik ya. Klasik persoalan anak itu kan persoalan periodisasi gitu kan, penggayaan itu kan sangat klasik. Itu terus yang diajarkan dari dulu gitu ya. Nah, kita akan lebih fokus lagi pelajaran untuk ya teknik-teknik pembacaan, bagaimana cara membaca karya seni rupa anak. Sebelumnya saya ingin tanya, Anda masuk ke mata kuliah ini itu tujuannya apa? Ini kan mata kuliah pilihan nih. Nah, kenapa Anda milih mata kuliah ini? Ya, karena nanti kan output dari pendidikan ini kan pendidikan seni rupa kan nanti kan ini, Pak, berhadapan sama anak-anak juga, jadi kan perlu memahami ya Carsita. Kok yang jawab Carsita sama Rizal, wis mesti wong loro kuwi tok. Sing liya ki do ngopo jane?
yang lain mbok yo ikutan jawab gitu loh. Nah ora Carsita Rizal ya bijine ning wong loro kuwi terus. Ya. Jadi gini, penilaian saya sama seperti mata kuliah saya yang lain. Untuk MBKM, mata kuliah berbasis Merdeka Belajar, itu nilai keaktifan itu adalah 50%. Diingat-ingat, nilai keaktifan itu 50%. Jadi ketika kalian itu nanti nilainya itu UTS-nya jelek sama UAS-nya jelek tapi kalian aktif, itu kalian nilainya akan bagus, saya jamin. Saya jamin. Saya punya catatan. Saya pasti buat catatan. Ya, saya pasti buat catatan. Yang hari ini jawab siapa, yang hari ini aktif siapa, itu saya akan pasti akan membuat seperti itu gitu ya. Kalau tidak seperti itu ya kalian nggak akan bisa aktif nanti. Jadi kalau di Zoom tidak ada nilai keaktifan, itu nanti sama seperti saya ngomong sendiri dan kalian juga belum tentu akan mendapatkan ilmunya ya. Jadi saya rada kejem sidik rapopo, yang penting kalian bisa mendapatkan ilmu secara maksimal. Boleh disambi ngapain, boleh, silahkan bisa belajar dan ikut memahami. Nah kita akan secara spesifik hari ini membahas tentang analisis aspek apa saja ya, aspek subjek, bentuk, dan media seni rupa pada anak. Ya anak itu ya anak itu ya orang yang belum dianggap dewasa, gitu ya. Nah kalau anda itu sudah dewasa, tandanya dewasa itu adalah anda sudah secara umur ya, anda sudah berada di umur 17 tahun ke atas, itu tanda 18 tahun ke atas, maaf, itu tanda orang dewasa. Tanda orang dewasa, Anda sudah bisa memutuskan masalah sendiri tanpa harus dibayang-bayangi oleh orang lain. Itu tanda Anda sudah dewasa. Anda sudah berani memutuskan hidup Anda nanti akan Anda bawa kemana. Itu Anda tandanya sudah dewasa ya. Anda sudah menyukai lawan jenis, itu Anda sudah dewasa. Maka pelajaran Anda juga ya, pembelajaran Anda juga harus menggunakan pembelajaran dewasa. Ya, tidak bisa menggunakan pembelajaran anak-anak lagi. Pembelajaran anak-anak itu gimana? Pembelajaran anak-anak itu ya gini, misalkan anak-anak hari ini kalian membuat gambar. Gambar apa, Bu? Gambar pemandangan seperti ini, contohnya seperti ini gitu. Nah, itu gambar anak-anak. Nah, pembelajaran dewasa adalah pemberian soal. Ya, Pak Carsita, silahkan selesaikan soal ini. Caranya gimana, Pak? Yus, mbuh piye carane kudu rampung. Nah, itu pembelajaran dewasa. Makanya kesannya dosen itu tidak banyak mengajar, tidak banyak mengajari Anda, karena tugas dosen itu apa? Karena tugas dosen itu adalah untuk membuat Anda itu belajar menjadi orang yang lebih dewasa. Ya, dalam sidang skripsi itu, dalam bimbingan itu tugas dosen yang jagal saja. Kalian berlari, kita jagal, gitu kan? Kalian jatuh, naik lagi, bangkit lagi, lari lagi, kita jagal lagi, sampai kalian benar-benar bisa menghindari jagalan saya. Itu cara belajar orang dewasa. Ya, itu tujuannya adalah untuk menyiapkan Anda semua nanti di masyarakat. Ya, ketika Anda nanti di masyarakat dikasih sebuah permasalahan, Carsita tolong itu gerbang gang depan atau gerbang depan komplek silahkan dicat, tolong dicat, ini waktu mau 17-an. Ya, Carsita bingung lah, catnya pakai apa, catnya medianya apa, uangnya dari mana. Nah itu namanya kamu langsung bikin proposal, atau kamu langsung membuat semacam habisnya segini tenaga, habisnya segini, kira-kira bisa enggak kalau bayar saya segitu. Nah itu menyelesaikan persoalan menggunakan cara dewasa, gitu ya. Jadi Anda ini semua sudah dewasa. Dalam perkuliahan Anda juga harus dewasa, ya.
Ketika saya tanya Anda harus menjawab, itu orang dewasa. Anak-anak saya tanya itu jawabnya pasti akan apa yang saya tanyakan. Misalkan pertanyaannya pasti akan sifatnya gini, apa itu belajar? Ya belajar itu untuk agar kita pintar, itu sifatnya anak-anak. Tapi ketika Anda sudah dewasa, maka Anda sudah bisa menalar. Apa itu belajar? Belajar itu ya cara kita menalar. Ya, ada lagi yang berpikir belajar itu ya cara kita berpikir, nah gitu-gitu ya. Jadi kalau levelnya itu anak-anak itu apa, Anda itu levelnya sudah di titik bagaimana. Jadi Anda ini sudah di titik bagaimana, bukan apa. Paham ya semuanya? Baik. Iya, Kita Pak. akan mulai perkuliahan ini dari sebuah kacamata karya lukis. Nah, ini yang tadi ya. Sebelumnya saya ingin memperjelas lagi. Menurut beberapa ahli itu sebenarnya ada 4 periodisasi gambar anak secara menyeluruh ya. Kalau tadi kan lebih fokus ya, ada prabagan, ada bagan gitu ya. Kemudian ada masa-masa prarealis, masa prarealis, kemudian masa pranaturalis, kemudian postnaturalis bahkan ada gitu ya. Nah, sebenarnya secara menyeluruh itu ada 4 ya. Masa prabagan itu bisa disebut sebagai masa coreng-moreng, bisa. Atau para ahli juga ada yang menyatakan coreng-moreng itu tahapan tersendiri, boleh ya. Kemudian setelah masa coreng-moreng, masa prabagan, kemudian masa bagan ya. Setelah masa bagan, masa prarealis, kemudian masa yang keempat masa pranaturalis, dan yang kelima masa naturalis. Nah, saya tanya nih, contoh masa prabagan atau antara coreng-moreng ke bagan, contohnya seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Secara bahasa saja, Anda kan sudah belajar deskripsi karya seni rupa kan? Nah, bisa Anda deskripsikan di sini. Ya, Bagaimana? mungkin kalau secara gambar, apa ya, kalau semisal bentuk orang mungkin belum bisa, Pak. Sudah orang ya, Anda menyatakan itu tadi masa apa orang, berarti Anda sudah masuk ke masa bagan Oh, ya, iya, Pak. masa bagan. Jadi sudah terdefinisi itu apa, itu bagan ya. Tapi belum terlihat realis, belum terlihat. Sekarang berarti masa prabagan atau masa coreng-moreng adalah masa di mana otak anak-anak itu belum bisa sinkron dengan tangan. Ya, ketika anak itu ingin menggambar manusia, dia menggambarnya sangat oret-oretan. Jadi belum bisa secara spesifik menyatakan kalau ini adalah manusia, bahwa ini adalah orang. Itu belum bisa. Ya. Jadi masa ini lebih ke masa pengaturan, manusia, otak manusia ke tangan kita. Nah, pengaturan awalnya belum bisa gambar 1, belum bisa nulis 1, belum bisa menulis 2 gitu ya. Ya, baik. Nah, kemudian berikutnya adalah masa bagan. Ya, masa bagan adalah masa di mana anak-anak itu sudah mulai bisa mendefinisikan ini mata, ini kakak, ini adik, ini ibu. Itu masa bagan. Dia sudah mulai bisa menyatakan secara visual meskipun belum bagus ya, itu sudah tuh ya semacam skema lah ya.
Ya, Bagan itu skema. Jadi Ade itu membuat penyederhanaan ya, anak-anak itu penyederhanaan. Misalkan kepala ya dibuat lingkaran gitu kan. Misalkan bibir ya dibuat lengkungan gitu kan. Nah, itu masa Bagan. Nah, kemudian berikutnya awal realisasi. Awal realis itu sebenarnya ketika dia mulai memberikan warna. Tapi warnanya adalah warna realis. Nah, ada yang tahu perbedaan realis dan naturalis? Jangan Carsita terus, yang lain. Apakah ada yang tahu perbedaan antara karya realis dan karya naturalis? Belum, Pak. Belum tahu ya. Satu adalah karya yang sifatnya menjelaskan kegiatan sehari-hari dan persoalan sosial. Itu realis. Jadi bukan teknik realis, tapi karya realis. Kalau teknik realis membuat sesuatu terlihat nyata. Tapi kalau karya realis, awal atau masa realis itu berarti orang menggambar itu berdasarkan pengalaman dan konteks yang ada sehari-hari. Karena tuh menggambar sifatnya mimesis, harus sama. Nah, saya punya cerita. Dulu ada sebuah lomba menggambar di Perancis, lomba menggambar anak-anak. Yang bagus semuanya. Ada yang sudah menggambar surrealis, ada yang sudah menggambar. Nah, suatu ada anak dari Ethiopia atau Nigeria, saya lupa. Anaknya kulit hitam, kemudian pakaiannya itu nggak semewah teman-temannya yang lain gitu kan. Dia membuat harimau warnanya merah. Secara bagan dia sudah bisa berbentuk kucing gitu, kemudian ada taringnya, itu berarti kan kakinya 4, berarti itu kan harimau atau singa betina katakanlah gitu. Nah, kemudian gambar singa betina itu diwarnai merah. Gambarnya anak usia 9 sampai 12 tahun, maka ini adalah masa realis. Nah, sampai terheran tanya ke anak itu. Katakanlah, "Dek, ini gambar apa?" "Gambar harimau, Pak." "Loh, harimau kok warnanya merah? Harimau itu warnanya kuning." "Oh, enggak. Saya melihat sendiri harimau itu makan bapak saya." Jadi bapaknya dimakan harimau di sebelah anaknya. Dan warna merah itu simbolis anaknya itu sangat trauma dengan darah. Ya, sangat trauma dengan si harimau tadi. Maka anak itu langsung menang. Karena apa? Karena anak itu sudah menggambarkan harimau secara realis. Ya, secara sangat nyata. Ya, harimau itu kan lucu. Kalau kalian lihat ya, mungkin wajahnya serem. Tapi warna kulitnya kuning, terus ada pola baret-baret hitamnya gitu kan. Itu kan lucu. Indah banget gitu loh. Indah gitu. Seperti pengen ngelus, seperti pengen ngejak berteman gitu kan. Tiger itu kan bentuknya kan sangat lucu. Sebenarnya buas. Warnanya seharusnya bukan warna kuning cerah seperti cahaya dan menyenangkan, bukan. Warnanya harusnya merah. Nah, itu dari anak-anak usia realis. Ada lagi, ada anak yang sangat tertekan. Nah, ini riset di barat ya. Ini riset di barat. Menggambarkan seorang polisi. Kalau di barat kan polisi seragamnya kan biru dan biru tua. Menggambarkan seorang polisi itu seperti monster, keluarkan api, membawa benda-benda tajam gitu. Kemudian si monster itu ditendang oleh Ultraman. Ternyata bapaknya. Dia sering dipukuli sama bapaknya, dia sering disiksa sama bapaknya gitu. Nah,
itu adalah masa di mana anak itu menjelaskan realis kehidupan nyatanya ya. Jadi umur 9 sampai 12 itu anak-anak menjelaskan kenyataan hidupnya. Ya, kenyataan hidupnya, cita-citanya, pemikirannya itu ada di tahun 9 sampai 12 tahun. Jadi ketika Anda tahun ya, terus Anda kok melihat anak itu kok misalkan menggambar di sekolah, kemudian dia ayun-ayun tapi dia menggambar kok sendirian, nggak ada temennya, warna-warnanya kok muram gitu ya, Anda patut menanyakan kenapa kok seperti itu gitu ya. Nah, jadi seni rupa itu kan reflektif ya, maksudnya reflektif itu relaksatif gitu. Pelajaran yang sifatnya untuk ngerileks yang tadinya belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS sulit. Nah, seni rupa itu untuk biar ayem, biar agak tenang. Makanya ada pelajaran seni rupa. Sebentar. Ya. Nah, karena masa 9 sampai 12 tahun itu adalah masa realis, maka Anda bisa memahami karya-karya tahun 9 sampai tahun ke-12 ini adalah karya yang sifatnya refleksi dari diri si pembuat karya. Ya. Nah, tahapan keempat usia 12 sampai 14 tahun ini adalah tahap di mana otak dan tangan itu sudah mulai bisa sinkron, ya. Dan tahapan tahun-tahun ini adalah tahun anak itu lebih ingin terlihat, dalam artian terlihat itu ingin jati dirinya itu dipahami oleh orang lain gitu ya. Jadi ingin show. Kalau bahasa ilmiah itu ingin ya intinya ini terlihat gitu loh. Aktualisasi diri, ingin aktual, dirinya itu ingin selalu aktual, pengen terlihat keren di depan lawan jenisnya maupun di sesama jenisnya. Nah, di tahun ini maka anak-anak itu sudah mulai berpikir malu untuk menunjukkan identitas dan kelemahannya. Nah, maka dia menggambar atau membuat karya-karya yang sifatnya naturalistik, menggambar sesuatu yang terlihat cantik, menggambar nah itu kan sudah mulai mengenal warna. Ya, jadi yang tadi saya jelaskan. Ya, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Periodisasi? Belum, Pak. Belum, baik. Selanjutnya, saya coba ngetes ke Anda, kira-kira dua karya ini dibuat oleh orang umur berapa? 4 sampai 7 tahun. 4 sampai 7 tahun. Ini siapa ini yang menjawab? Nabila Nabila. apa? Nabila. Sayangnya, Bil, memang beberapa anak umur 4 sampai 7 tahun itu membuat karya-karya seperti ini, Bil. Nabila ya, sebentar tak catat saya. Nabila. Sayangnya ini dibuat oleh dua seniman besar. Ya. Yang kanan yang persegi panjang ini dibuat oleh seorang seniman bernama Hanafi, seniman Indonesia, namanya Bapak Hanafi. Orangnya terkenal, orangnya baik sekali. Nah, yang kiri ini dibuat oleh seniman barat ya, orang barat, namanya adalah Tombly. Nah, di sini dapat kita perjelas ya, kita lihat lagi bahwa anak-anak itu memiliki estetika tersendiri. Sampai-sampai orang dewasa itu ingin berkarya seperti anak-anak. Kelebihan dari karya seperti ini, ada yang bisa menjawab? Kelebihannya apa? Anak-anak umur 4 sampai 7 tahun itu kelebihannya apa? Kalau berkarya itu jujur, dia mengedepankan kesenangan ya daripada market, daripada ini bisa dijual atau tidak, daripada ini bisa
bisa dianggap bagus oleh kritikus atau tidak, dia nggak berpikiran seperti itu. Anak-anak itu yang penting seneng, yang penting dia mengeksplorasikan jiwanya. Nah, ketika ada seniman yang membuat karya-karya semacam ini, berarti seniman itu jiwanya ingin dianggap sebagai jiwa yang masih anak-anak atau jiwa yang murni. Nah, karya-karya yang murni itu adalah karya-karya yang sifatnya juga seperti itu, ya, sifatnya itu lugu, ya, karya-karya terlihat seperti anak-anak. Nah, jadi tidak semua karya yang terlihat seperti ini itu bisa didefinisikan sebagai gambar anak. Nah, lalu bagaimana cara mendefinisikannya? Kenapa ini bukan karya anak gitu? Bagaimana cara agar kita tahu ini karya anak atau bukan? Ada yang bisa menjawab? Nggak ada ya? Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita melihat ini karya anak atau bukan. Yang pertama, aspek pada gambar anak itu harus kita kenali dari bentuk objek gambarnya, tema gambarnya, unsur rupanya, gaya gambar, dan tipologi gambar. Bentuk objek gambar nanti akan saya perjelas ya. Dan semua ini dipengaruhi oleh kategori umur yang tadi ya. Kategori umur itu ini periodisasi, maskulinitas anak atau feminitas anak, persepsi dan perspektif anak, warna, sosial, dan lain sebagainya. Itu yang mempengaruhi anak. Jadi kalau kalian ditanya apa saja yang mempengaruhi gambar anak, yang mempengaruhi gambar anak adalah kategori umur atau periodisasi tadi. Ini persepsinya anak dalam persepsi dari sudut pandang, perspektif, kemudian warna, sosial, dan lain sebagainya. Nah, gambar anak itu apa saja? Aspek itu ya bentuk, ya tema, ya unsur rupa, ya gaya, ya tipologi. Itu adalah aspek gambar anak. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang mempengaruhi bentuk atau gambar anak? Saya tanya sekarang, Carsita lebih suka gambar yang kanan, ini yang kanan, ini yang kiri. Carsita lebih suka yang mana? Yang kanan, Pak. Kenapa yang kanan? Carsita wibu, Pak. Wibu. Nggak apa-apa. Saya kasih tips ya. Anak seni rupa itu masuk ke banyak komunitas. Untuk apa? Untuk cari uang. Ya, jadi jangan malu kalau misalkan kalian masuk ke klub-klub katakanlah wibu atau klub-klub otaku, klub-klub apa, itu nggak perlu malu gitu. Misalkan ada orang yang suka bikin kostum-kostuman, wah, bagi orang seni rupa itu kan ladang uang gitu, ya. Iya, Meskipun Pak. kalian pura-pura nggak suka, pura-pura suka, sebenarnya nggak suka, tapi pura-pura aja suka gitu. Nah, saya kan sebenarnya nggak suka, tapi pura-pura suka. Untuk apa? Biar kalian semua ikut menikmati presentasi saya gitu kan. Ya, caranya kayak gitu. Caranya kita masuk dulu ke mereka, nanti kalian akan bisa mendapatkan sesuatu dari mereka. Caranya gitu, ya. Baik, kenapa Carsita suka yang kanan? Bisa dijelaskan nggak kesukaannya itu kenapa sih? Ya, bisa, Pak. Kenapa? Pertama, saya lebih suka ini, Pak, One Piece. Terus yang kedua, kalau yang sebelah kiri itu lebih ke kayak realis banget, Pak. Tapi kalau yang sebelah kanan itu kan kartunal, jadi lebih menarik gitu, Pak. Gimana yang sebelah kiri kenapa? Agak udah realis banget, mau ke realis banget. gitu, Pak. Oke. Nabila, suka yang mana Nabila? Kanan apa kiri? Zen yang kiri. Kiri. Kenapa yang kiri Nabila?
suka princess Pak. Suka princess. Iya, terus apa kayak style animasinya tuh nggak terlalu suka yang kayak One Piece gitu. Gitu ya. Jadi gini, saya perjelas. Kenapa kok si siapa namanya Carsita tadi lebih suka karya kanan daripada karya kiri? Karena yang pertama, karya yang kanan itu cenderung lebih maskulin. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan karya yang kanan lebih maskulin? Karena tentang bajak laut, Pak. Nggak mungkin juga kalau misalnya cewek lihat film bajak Oh, laut gitu. bisa, cewek bisa jadi film bajak laut. Karena lebih Bisa, saya kasih lihat film bajak laut cewek. Ada. Boleh, Pak? Ada bajak laut cewek ada. Saya lupa namanya tapi ada. Jadi ada legenda dulu Sinbad itu punya anaknya itu cewek dan dia juga jadi bajak laut. Saya lupa namanya kapten siapa gitu ya, tapi itu bajak laut. Nah, kenapa ini yang kanan itu terlihat maskulin? Ya mungkin yang pertama bajak laut, tapi sebenarnya bukan soal tema sih sebenarnya. Ya, bukan soal tema sih. Banyak juga tema-tema bajak laut yang filmnya cemen gitu. Filmnya nggak maskulin banget gitu. Kenapa saya ngomong cemen itu karena nggak maskulin gitu maksudnya, bukan cemen jelek gitu ya, bukan. Saya berikan contoh ya, kenapa ini menjadi sangat maskulin. Perempuan di sini digambarkan menurut selera laki-laki, bener apa tidak? benar begitu. Perempuan dari sudut pandang laki-laki. Laki-laki tuh pengennya perempuan tuh kayak gini, dadanya besar gitu kan, pakaiannya seksi, rambutnya blonde itu kan, Nami kan gitu kan. Nah, ini si siapa namanya, si cewek yang satunya itu digambarkan Robin ya, digambarkan seksi, pakaiannya juga terbuka gitu, tapi intelektualitasnya bagus gitu kan. Itu kan gambaran perfectnya laki-laki kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, jagoan Sailor Moon, tahu Sailor Moon? Wah, itu film dulu sih, tapi kalian nggak tahu apa enggak? Dulu ada film judulnya Sailor Moon. Tahu. Ada film ya angkatan saya ya, saya masih kecil gitu. Kalau ada film Sailor Moon pasti saya ganti. Mending nonton Marimar. Dulu ada film apa? Telenovela judulnya Marimar. Itu waktu kecil wah, Marimar itu. Saya lebih mending nonton cewek seksi daripada nonton cewek tapi jadi jagoan tapi nggak maskulin banget gitu. Bagi cowok itu nggak akan keren gitu. Ya coba kalian lihat senjatanya, pedang, ketapel, roket, gitar. Ini persoalan yang sangat maskulin. Ini gambar yang sangat maskulin. Tengkorak, ya meskipun itu dibumbui dengan romantisme persahabatan dan lain sebagainya, tapi di sini juga tidak banyak menggambarkan cinta gitu ya. Kartunnya tuh nggak banyak ngomongin cinta, lebih banyak ngomongin persahabatan, lebih banyak ngomongin ambisi, lebih banyak ngomongin cita-cita, lebih banyak ngomongin apalagi ya, penguasaan, soal kuasa, soal politik dan lain sebagainya. Jadi itu sangat maskulin. Sementara di sebelah kiri kalau kita lihat di sini ya, meskipun laki-lakinya digambarkan sangat gagah, ya, tapi rambutnya blond, kayak Sanji, ya. Orang laki-laki kalau rambutnya blond itu identik dengan orang yang romantis, orang yang penuh kasih sayang, gagah tapi penuh kasih sayang, orang yang intelek. Penggambaran laki-laki ideal ya seperti ini bagi cewek, ya. Kemudian yang kedua, lakonnya sendiri cewek. Jadi cowok itu jadi pemeran pembantu. Bahkan perannya sama Olaf ini, si Olaf ini lebih kuat Olaf perannya daripada si cowok ini gitu kan. Nah, jadi dalam film ini secara tidak langsung memberikan suguhan bahwa perempuan itu
lebih hebat daripada laki-laki. Laki-laki nggak bisa nyihir dong, nggak bisa bikin istana dari es gitu. Tapi perempuan langsung bisa cerai, cuma sentuhan-sentuhan tok gitu kan. Nah itu kan gambaran anak perempuan, agar anak perempuan itu terangkat gitu ya. Nah jadi di sisi ini bentuk dan objek gambar anak itu sangat-sangat terdefinisi dari selera mereka ya. Selera anak yang lebih condong, saya nggak ngomong laki-laki ya, anak yang lebih condong maskulin itu seleranya akan karya-karya yang sifatnya kemaskulinan, maskulinitasan ya, menggambarkan perempuan itu seksi, kan cita-cita, menggambarkan senjata itu harus tajam, senjata itu harus kuat gitu kan. Nah itu penggambaran laki-laki. Sedangkan penggambaran sisi feminin ya, penggambaran sisi feminin, bukan perempuan ya, tapi sisi keperempuanan itu menggambarkan biasanya sesuatu itu meskipun kecil itu hebat gitu ya. Meskipun dia perempuan, dia bisa menyihir bentuk apapun, dia bisa menciptakan apapun gitu ya, dia bisa mencapai apapun gitu. Dan biasanya digambarkan dia itu adalah seorang ratu atau seseorang yang sudah punya kuasa. Jadi perempuan itu biasanya di film-film manapun sih setahu saya ya, seperti Rapunzel. Rapunzel itu kan punya kuasa tapi dia diculik gitu kan. Dia sebenarnya anak raja. Biasanya kan kayak gitu kalau perempuan itu. Kemudian Iya, Pak. ya Snow White, dia sebenarnya anak. Kemudian banyak sih sebenarnya, banyak. Dan itu digambarkan hampir semuanya itu anak kepala suku. Misalkan Moana ya, Moana itu anak kepala suku. Ada lagi anak kepala pokoknya dia tuh pasti perempuan yang punya kuasa gitu. Nah, sering digambarkan seperti itu. Dia tidak memperlihatkan perjuangannya si perempuan dalam mencari kuasa. Ya, hanya Mulan yang seperti itu tuh, hanya Mulan, perempuan yang mencari kuasa. Hanya Mulan. Yang lain itu princess semua. Kalau Mulan itu bukan princess. Tapi itu pun Mulan menjadi laki. Feminin menjadi maskulin. Dari sudut pandang feminin, melihat orang maskulin itu seperti apa. Dan itu sejarah. Nah, jadi objek dan bentuk gambar anak itu selalu diidentifikasi dari selera mereka. Ada ndak laki-laki, anak yang berjenis kelamin laki-laki lebih suka Elsa daripada Luffy One Piece? Ada ndak? Ada ndak kira-kira? Ada, Pak. Ada. Banyak, Pak. Banyak. Kenapa seperti itu? Karena dia menganggap, Karena dia menganggap dia itu lebih mendekati si Elsa daripada si Luffy. Maksudnya bukan si Elsa itu dia perempuan, bukan ya, tapi dia lebih menghargai keperempuanan daripada laki-laki. Misalkan ini hanya contoh ya, jangan tersinggung, jangan apa. Kalau misalkan kalian atau saudara kalian atau siapapun itu seperti itu. Kalian pernah nonton film Tetangga Masak gitu? Dunia TV? Pernah, Pak. Nah, Si laki-laki yang tua itu ya, yang suaminya, yang istrinya Sophia Latjuba itu. Si perempuan itu kerja mandiri banget itu. Sementara si laki-laki itu nganggur tok di rumah dan penghasilannya itu jauh lebih banyak si perempuan. Kira-kira kalau jadi anak, dia akan memandang laki-laki seperti apa? Dia akan memandang laki-laki itu barang sekunder. Entah itu dia perempuan atau merasa laki-laki itu adalah sekunder. Nah, berarti faktor selera itu didapatkan juga oleh faktor lingkungan. Ya, faktor selera itu disebabkan juga oleh faktor lingkungan dan pengalaman. Nah, jika suatu hari Anda punya adik kecil atau Anda pernah mengajar di TK misalnya, atau Anda sendiri misalnya,
di buku matematika itu ada kurva seperti ini. Kalau laki-laki mungkin Anda akan menggambarkannya seperti ini ketika Anda masih kecil. Tapi kalau perempuan mungkin ini bisa jadi bunga. Ya. Kalau laki-laki mungkin ini bisa jadi apa? Terowongan Casablanca atau apalah gitu ya. Kalau perempuan beda lagi. Kalau laki-laki mungkin ini bisa jadi roda F1 gitu kan. Ada kan itu kan? Gantung dari pengalaman dan sosial yang ada. Pengalaman si laki-laki itu dan sosial yang mempengaruhi diri. Nah, kenapa itu terjadi? Ya itu tadi. Persoalan lingkungan yang membentuk dia, kemudian persoalan sosial yang membentuk dia, akhirnya dia menggambarkan sesuatu itu sesuai dari lingkungan dan kebentukannya gitu. Misalkan ya, saya sempat punya saudara, bapaknya itu pengen banget punya anak cowok. Saya nggak sebut namanya. Bapaknya itu pengen banget punya anak cowok, tapi dapatnya anak cewek. Nah, si anak cewek ini dididik dengan cara cowok, gitu kan? Akhirnya si cewek ini besar rate, meskipun dia tidak meninggalkan sisi feminismenya tidak meninggalkan, tapi sisi maskulinnya itu sangat tinggi. Jadi cowok-cowok kalau mau deket-deket dia itu pikir dua kali. Tapi kalau mau deket-deket dia, jadi pikir pacaran itu nggak seperti cowok sama cewek pacaran gitu. Mungkin kalau cowok sama cewek itu bisa jalan-jalan gandengan, kalau dia mungkin rangkulan gitu kan. Dan ceweknya ini kan ya rasanya kan gimana gitu. Ya. Nah, itu namanya gender gitu. Itu namanya gender. Persoalan gender yang mempengaruhi itu salah satunya adalah pendidikan dari orang tua. Nah, sejauh mana peran lingkungan menjadikan orang itu menjadi tidak lazim seperti yang lain. Tidak lazim itu bukan berarti yang jelek loh ya. Tidak lazim itu bukan berarti jelek. Mungkin lebih bagus daripada yang lain. Tapi kan tidak lazim, tidak sama dengan yang lain. Apa yang mempengaruhi hal itu selain lingkungan, sosial? Apa yang mempengaruhi? Ada lagi yang bisa menjelaskan? Pengaruh apa? Lingkungan, sosial, pengalaman, selain itu ada lagi pengaruh apa? Enggak ada? Ayo coba sebutkan. Ada satu lagi yang belum disebutkan. Apa? Pendidikan tadi, Pak? Apa? Pendidikan? Masuk ke dalam itu. Sebenarnya ini adalah pola identitas ya. Pola identitas itu ditentukan dari idola. Idola itu dari kata ideal. Seseorang yang ideal menurut dia, itu maka dia akan meniru. Ya, seseorang yang ideal menurut dia akan meniru. Maka orang yang ideal menurut dia dan dia tiru, pendidikan sangat taati, akan sangat didengar. Saya dulu sempat punya om. Ya sampai sekarang masih om saya, maksudnya saya sempat tinggal dengan om saya. Om saya itu dulu bilang gini, ya karena masalah persoalan rumah tangganya ya. Dia bilang gini, kalau bisa jangan nikah sama orang gitu. Saya punya pacar orang Sunda, langsung tak. Bukan berarti saya rasis loh ya. Waktu itu om saya sedang ada masalah dengan istrinya. Istrinya adalah orang Sunda. Nah, om saya membawa persoalan pribadi ke persoalan ras. Nah, saya yang itu akhirnya tertanam di dalam pikiran saya bahwa om saya itu mutlak benar gitu. Karena dia adalah
bentuk ideal saya. Dia adalah seorang profesor ya yang ada di UPI sana di Bandung. Beliau adalah profesor. Saya melihat beliau sangat ideal itu. Nah, ketika om saya bilang seperti itu, bahwa saya nggak mau punya pacar. Padahal ketika saya punya pacar punya istri orang Jawa, saya mikir lagi, wah biar jane nek karo Sunda enak juga. Ya kira-kira gitu ya. Jadi ternyata pola pikir manusia itu sangat terpengaruh dari seseorang yang diidolakan, sesuatu yang diidealkan menurut dia. Ya, misalkan kok Rizal itu sangat mengidolakan Bunda Dorce, misalkan. Bunda Dorce itu kan secara kelamin itu kan laki-laki. Lah kok tiba-tiba kok si Rizal ini kok suka dengan gayanya Bunda Dorce, lucu lah. Akhirnya dia jadi seperti Olga Syahputra, misalkan. Atau Rizal ini sangat mengidolakan gurunya. Saya dulu punya idola guru namanya Pak Bagio. Saya sangat mengidolakan karena dia apa? Dia itu suka siswanya. Siswanya dirangkul semua. Tapi ketika pelajaran serius ya serius gitu. Nah, sampai sekarang saya ingin sekali menjadi sosok Pak Bagio bagi para mahasiswa. Saya pengen santai, saya pengen lebih menghidupkan suasana, saya pengen lebih merangkul. Tapi yang penting kamu ngomong aja gitu. Nah, itu adalah bentuk ideal bagi seseorang. Nah, sekarang saya tanya nih, bagi ya cewek lah yang lain, siapa tadi ya, Siti Muslihah. Iya Pak. Siti Muslihah, dari 6 gambar ini Siti Muslihah paling suka yang mana? Paling suka yang paling bawah Pak. Yang paling bawah yang ini atau sebelahnya? Sebelahnya. Ini. Iya. Yang paling suka yang ini Siti Muslihah. Kalau Putri Endah Palupi sukanya yang mana Putri? Yang segitiga itu Pak. Segitiga yang mana? Yang nomor 1 Ini? di kanan. Iya. Iya. Kepribadian Putri Endah Palupi dan kepribadian siapa tadi? Siti Muslihah. Siti Muslihah itu tipe orang yang halus, santun, sesuai dengan norma. Ya. Kalau Putri Endah Palupi ini seringkali malah sedikit kecowok-cowokan, galak, ya, dan dia nggak pengen terikat sama norma. Itu pembahasannya, pembacaannya. Oh benar sih Pak. Ya kira-kira seperti itu ya. Ya nggak semua yang saya omongkan benar, tapi secara visual itu seringkali seperti itu memang. Jadi siapapun yang nanti pengen jadi pacarnya Putri Endah Palupi ya harus maskulin, lebih maskulin dari Putri Endah Palupi, atau dia harus lebih feminin dari Putri Endah Palupi. Kalau lebih feminin, oh ya enggak apa-apa. Loh, nanti jadi ex-gender. Jadi kamu yang jadi, kamu pernah nonton apa namanya, infotainment Aming tahu Aming? Iya, tahu. Nah itu kan Iya Pak, ex-gender, tahu Pak. ya kan? Itu kan ex-gender. Amingnya sebagai laki-laki justru kemayu, si pacarnya siapa itu saya lupa, Evelyn. itu sebagai perempuan justru banyak fenomena seperti itu di zaman sekarang. Nah, maka kamu harus maskulin sekalian. Maskulin itu ya Nikola Saputra lah ya, seperti Nikola Saputra. Sifatnya. Jangan ya mukanya kalau sampai segitu sulit lah. Tapi setidaknya sifatnya atau yang mendekati lah ya. Cool gitu kan, cool. Seperti siapa lagi ya yang maskulin banget itu ya. Kalau di era saya itu yang maskulin banget itu ya Sidul Rano Karno. Wah, itu maskulinnya minta ampun gitu. Permaskulin. Nah, kira-kira seperti itu ya, Saudara. Mungkin ada yang suka ini. Ada yang suka ini, saya sebentar. Ada yang suka ini? Nah, berarti kamu orangnya ragu-ragu. Ya, ada keraguan-raguan. Ya, kalau suka yang ini, ada suka yang ini? Nggak ada ya.
Oke, yang suka yang ini. Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Siapa? Cowok yang kayak Saya, Pak. Saya, Pak. Bima. siapa? Rizal. Rizal sama siapa? Bima, Pak. Bima. Rizal sama Bima itu punya sifat yang halus, dinamis, terus apa ya, fleksibel, ya. Tapi ya bukan berarti sisi maskulinnya jadi rendah, enggak. Tapi dia punya sifat yang halus, fleksibel, lebih bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara omong-omong, ya, diskusi, daripada dia harus berantem. Berbeda dengan ini tadi, siapa, Putri Endah, ya. Kalau Putri Endah ini ya dia nggak mau tuh kalau dia nyelesain omongan, ya nyelesain omongan boleh, tapi setidaknya dia sambil miso-miso gitu, sambil marah-marah gitu. Nah, ini karakteristik yang ini. Nah, kalau karakteristik yang ini itu cenderung rumit, ya, cenderung rumit dan lain sebagainya. Nah, ini semua selera Anda itu ini semua menjadi ini semua itu karena Anda itu dipengaruhi oleh banyak hal tadi. Pengalaman, tokoh ideal, kemudian sosial yang ada, pendidikan dan lain sebagainya, itu mempengaruhi selera Anda. Di kelas ini ada berapa orang yang pernah ganti tanda tangan lebih dari ganti tanda tangan? Saya, Pak. Nah, siapa? Trisanti. Anda rasa ketika Anda itu ganti tanda tangan, Trisanti? Merasa lebih percaya diri. Merasa lebih percaya diri. Itu yang saya rasakan juga. Saya yakin hampir semua orang yang ada di sini jarang berpikir seperti itu, atau mungkin sudah berpikir tapi tidak melakukan. Saya tanda tangan saya kok seperti ini ya, padahal kan tanda tangan awal mula kan kalian bikin saat SD ya, saat tanda tangan ijazah itu kalian belajar tanda tangan. Nah, selera kalian saat SD itu sama SMP sama SMA itu udah beda. Nah, ketika kalian SMA menggunakan selera kalian SD, terus kalian agak janggal, tanda tanganku kok elek ya jebule ya. Pernah berpikir seperti itu? Pernah, Pak. Mungkin sering. Iya, Pak. Karena apa? Karena apalagi kalian sekarang di seni rupa, ya. Nah, itu akhirnya persoalan itu akhirnya mempengaruhi selera kalian, ya. Karena selera kalian itu sudah terpengaruhi, maka tanda tangan yang dulunya menurut kalian itu sangat bagus menjadi sangat jelek, ya. Nah, itu karena kalian selalu bertumbuh. Anak-anak itu pasti bertumbuh. Nah, seiring dengan pertumbuhan itu juga mempengaruhi selera dan lain sebagainya. Nah, sekarang aspek yang berikutnya adalah aspek media. Apa saja media seni rupa anak? Inti dari media seni rupa anak adalah media yang mudah atau digunakan oleh anak-anak. Kemudahan dari pensil itu apa? Bisa dihapus. Kemudahan ini spidol itu apa? Tidak perlu meraut. Warnanya konstan. Ya, sama seperti itu. Itu kelebihan dari spidol. Kelemahan dari pensil, putus. Kelemahan dari spidol, catnya bisa habis. Kelebihan dari cat air, besar atau kecil tergantung dengan kuasnya. Kelemahannya tidak bisa dihapus. Kelebihannya warnanya bisa sangat variatif, bisa sangat campur-campur. Ya. Bisa menggunakan teknik-teknik yang banyak. Dia bisa menggambar dengan media yang cukup besar karena krayon itu identik dengan karya-karya pewarnaan yang tidak terlalu detail seperti pensil warna. Kekurangannya apa? Dia tidak bisa detail dan tidak bisa dihapus. Nah, yang tidak boleh digunakan oleh anak itu media yang satu berbahaya. Ya, satu berbahaya. Yang kedua, medianya mungkin dapatkan, tapi media tersebut itu tidak menarik bagi mata anak. Contohnya adalah konte, pensil arang.
itu tidak menarik bagi anak. Warna hitam tok itu tidak menarik bagi anak. Dia tidak bisa merefleksikan atau menjelaskan isi hati anak yang sesungguhnya. Ya, kemudian media cat oil atau cat minyak itu tidak baik untuk anak. Kenapa? Karena dia melibatkan banyak unsur-unsur kimia, memberikan unsur kimia yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, pertanyaannya, mengapa media seni rupa anak itu tidak boleh semuanya boleh? Yaitu karena keterbatasan anak dalam berkarya, kesehatan anak dalam berkarya. Gitu ya. Jadi media dalam berkesenian anak itu sangat mempengaruhi. Nah, sekarang sejauh mana media itu ke karya anak? Ada yang bisa menjawab? Sejauh mana media atau alat-alat dalam berkarya itu mempengaruhi karya anak? Kalau medianya menarik sama berwarna, mungkin anak lebih ekspresif, Pak. Betul. Contohnya kalau misalnya kayak pakai pensil kan bisa aja cuma anak tuh menggambar garisnya doang gitu. Ya, betul. Nah, misalnya kan, yang satu anak menggunakan pensil warna, yang satu anak menggunakan krayon. Kira-kira cepat mana gambarnya? Krayon. Cepat krayon. Ya, jadi anak-anak itu cenderung ingin cepat selesai. Tidak peduli itu baik atau tidak. Anak-anak itu bagus atau tidak itu latihan sih sebenarnya. Tapi biasanya anak-anak itu nggak peduli. Yang penting karyanya itu cepat selesai. Akhirnya dia menggunakan krayon. Nah, ketika dia menggunakan krayon, maka karyanya atau gambarnya itu lebih cepat selesai. Nah, ketika gambar itu lebih cepat selesai, maka anak akan lebih semangat dalam berkarya. Ya, kalau karya kalian cepat selesai, kira-kira kalian lebih males atau lebih senang? Pasti lebih senang. lebih semangat, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi media itu sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Misalkan ya, anak dikasih spidol, nggak dikasih pensil, suruh gambar. Kira-kira lama apa cepat? Nggak dikasih pensil, dia nggak dikasih pensil, tapi dikasih spidol, suruh gambar. Kira-kira gambarnya cepat apa lama? Cepat, Pak. Lebih Kenapa cepat. Rizal? Gimana, Pak? Kenapa cepat? Karena apa itu yang jelas yang pertama itu pensil kan juga itu sih, Pak. Tapi bahwa anak-anak itu takut kalau menggambar di awal. Ya, anak-anak itu pasti saat menggambar di awal itu dia takut, kecuali anak-anak sanggar. Anak-anak sanggar itu biasanya apalan, gambar itu apalan. Oh, gambar anak itu seperti ini, dihafalke. Jadi dia apalan itu, gambar itu apalan anak sanggar. Tapi kalau dia itu anak non sanggar, anak biasa, kamu nggak kasih pensil, suruh gambar, mungkin bisa 1 jam itu jadi. Kenapa? Karena dia mau menorehkan warna itu takut dulu. Jangan sih, karena apa? Tidak bisa dihapus. Jadi Anda harus tahu betul memperlakukan media dan kecocokan media tersebut ke anak. Ya, misalkan kalau itu hanya gambar ngecap saja, Anda bisa menggunakan spidol. Nah, misalkan ini ya digunting, kemudian anak suruh ngecap, suruh nambah-nambahi, Anda bisa pakai spidol. Tapi ketika Anda harus membuat mobil seperti ini pakai spidol langsung, nggak akan mampu. Pasti akan lama, karena dia pasti akan ragu-ragu. Gitu ya. Nah, untuk itu kelemahan dan ini Anda perlu melakukan stimulan atau stimulus atau perangsang. Ya.
Ketika media itu tidak menarik, media itu sulit untuk dibuat, maka tugas Anda sebagai pengajar yaitu memberikan stimulus, memberikan rangsangan, ya, dengan cara meniru misalkan, ya, dengan cara meniru misalkan, adik-adik gambar dulu bulat, nah, tiru, itu rangsangan, dengan cara meniru. Kemudian rangsangan ke cap tangan, ya. Kemudian ditambahi di sini jadi ular, atau dari pohon pisang, dari dahan pisang itu kan ada yang bentuknya itu seperti U itu, nah, itu bisa digunakan sebagai bentuk untuk merangsang siswa agar lebih berkarya, lebih semangat. Stimulus tak terduga, misalkan ya, Anda membuat satu titik di sini pakai tinta bak gitu. Kemudian Anda tiup pakai sedotan. Ya, tiup, ketika Anda tiup ke kiri jadi ke sini semua, tiup ke kanan, nah, jadilah sebuah ranting. Nah, ini stimulus tak terduga. Kemudian stimulus grafis sama dengan stimulus cap, tapi kalau cap itu mungkin lebih simpel, kalau grafis itu mungkin lebih sulit, ya, lebih sulit. Grafis itu lebih sulit, contohnya ya, 100 rupiah Anda taruh di bawah kertas, kemudian Anda gosok pakai pensil, nah, itu namanya grafis, ya, setidaknya itu cara grafis. Kemudian stimulan cerita, misalkan ini anaknya udah besar nih, udah SMP, dia udah paham gambar bagan, udah paham gambar realis. Kemudian Anda mendengar suara cuitan burung, cuit 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 cuit. Nah, kira-kira Anda menggambarkan apa? Nah, gitu kan? Anda bisa menggambar burung. Dari stimulan itu, Anda bisa menggambar babet, mungkin burung apa yang bunyinya seperti itu. Gitu ya, stimulan audio video. Stimulan cerita itu seperti ini. Misalkan saya punya cerita, suatu hari ada kancil tersebut sedang makan timun. Timun itu ditanam susah payah oleh Pak Tani. Nah, suatu hari Pak Tani tahu si kancil itu mencuri. Akhirnya kancil dikejar-kejar oleh Pak Tani. Nah, itu kan bisa jadi sebuah gambar. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah stimulan garis bantu. Stimulan garis bantu itu ya, misalkan ya, ini titik lah, nanti Anda sebagai anak teknik menyatukan titik-titik ini terus akhirnya jadi sebuah mobil. Nah, itu stimulan. Sebuah cara yang Anda lakukan, sebuah upaya yang Anda lakukan agar si siswa itu semangat dalam berkarya dan bisa memanfaatkan media dengan baik. Gitu ya. Kan ada tuh anak yang menggambar, misalkan ini satu kertas gambar gitu, tiba-tiba di sini tok kecil gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi itu ya? Anda sebagai guru harus membuat stimulus atau stimulan atau perangsang. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kita sudah ngomong tentang aspek. Nah, sekarang kita secara lebih spesifik aspek yang sifatnya karakter dari seni rupa anak itu ada 4. Jadi ketika Anda nanti tulisan karya seni rupa anak, ya tadi kan kata Carsita itu sebagai pengajar. Carsita itu nanti mungkin akan berhadapan dengan anak-anak gitu kan. Maka Carsita itu harus bisa menilai selaku guru. Atau misalkan Anda jadi juri, itu Anda harus bisa menilai sejauh mana ini karya bagus, sejauh mana karya ini itu bisa dianggap sebagai juara. Nah, itu Anda harus tahu patokan-patokannya. Untuk mematok hal itu terdapat 4 aspek yang harus Anda amati. Ya. Aspek yang pertama adalah aspek tipologi. Aspek tipologi itu adalah aspek jenis, ya, yang tadi saya jelaskan. Misalkan salah satunya adalah selera. Misalkan ya, anak laki-laki seperti ini, anak masuk tipologi, ya. Karakter itu sifatnya itu lebih melekat. Misalkan tadi Putri Palupi lebih suka
Kemudian Rizal lebih suka garis yang sedikit lengkungan halus. Nah, itu karakter. Ya, jadi mungkin Rizal kalau menggambar rambut seseorang itu rambutnya halus. Tapi kalau Putri Palupi menggambarnya rambutnya ya kayak Son Goku itu. Ya, lancip-lancip gitu. Nah, itu karakter. Ya, tadi tipologi itu berdasarkan jenis, kemudian karakter itu berdasarkan kedekatan personal. Kemudian yang ketiga itu periodisasi, yang 4 hal tadi di awal, dan adalah relevansi. Adakah relevansi dari gambar sama yang diomongin si anak itu? Adakah relevansi dari gambar dengan tema yang ditentukan oleh guru? Itu relevansi. Ya. Jadi seperti kritik seni, kritik adanya. Yang kedua dari aspek karakteristiknya, yang ketiga dari aspek periodisasinya, dan yang keempat dari aspek relevansinya. Anda sudah menguasai 4 hal ini, maka Anda sudah bisa melakukan analisa karya pada gambar anak. Sampai di sini paham? Iya, Pak. Pak. Ya, semoga paham ya. Nah, untuk melakukan pendekatan itu semua, ya, untuk mendapatkan pendekatan aspek media, ya, menyatukan aspek media, subjek dan juga media, subjek dan saya lupa ini. Media, subjek dan bentuk, maka Anda membutuhkan teknologi. Ya, Anda membutuhkan teknologi. Teknologi untuk apa? Teknologi untuk menstimulus tadi. Ya, teknologi untuk menstimulus. Jadi, yang dimaksud teknologi adalah sesuatu yang mempermudah manusia. Ya, teknologi itu bisa jadi teknologi modern, bisa jadi teknologi yang non modern. Jika Anda membuat sebuah teknologi, maka teknologi ini bisa menjadi inovatif, menstimulus siswa. Jadi kata kuncinya adalah ini. Untuk memberikan pembelajaran subjek bentuk media yang maka Anda membutuhkan teknologi. Entah itu teknologinya itu audio video, teknologi cerita, teknologi apapun itu. Nah, ketika Anda membuat teknologi, Anda harus memikirkan output teknologi apa. Misalkan teknologi cap, Anda bisa menggunakan cetak saring, bisa outputnya itu. Nah, outcome-nya ketika siswa bisa cetak saring, maka siswa itu bisa melakukan sablon manual. Dampaknya apa? Dampaknya siswa bisa lebih berpikir sistematis, dia bisa tangguh, ulet, tepat, dan untuk itu sebelum akan mata pelajaran apa yang nanti akan Anda berikan ke siswa, Anda harus menentukan dulu teknologi apa yang akan Anda berikan atau Anda tawarkan agar siswa itu mendapatkan dampak yang lebih banyak. Ya, misalkan Anda ingin menggunakan malam untuk membuat patung keterampilan. Dampaknya, dampak positifnya dulu. Dampak positifnya membuat patung Lebih gampang mungkin, Pak. lebih mudah dicari, oke, lebih mudah dibuat, gitu ya. Negatifnya, karena lebih mudah dicari, maka dia akan menjadi siswa yang jagake, bener ya? Boros, Ya. beli, perhitungkan itu semua. Oh, karena ini dampaknya itu tidak terlalu besar daripada saya nyuruh siswa untuk membuat clay dari tanah liat, di mana itu akan sangat menyulitkan, maka saya lebih memilih untuk meminta siswa menggunakan malam. Adapun jika nanti siswa mau menggunakan clay, silakan, gitu kan? Nah, itu namanya cakupan teknologi atau teknologi yang Anda lakukan itu. Ya, manfaat teknologi dan lain sebagainya kita bisa bahas. Kesimpulan akhir di mana ketika Anda membuat sebuah pembelajaran untuk seni rupa anak,
untuk anak-anak khususnya seni rupa, ya, Anda harus melibatkan teknologi untuk memberikan pembelajaran yang menyeluruh agar subjek pembelajaran, bentuk pembelajaran dan media pembelajaran seni rupa itu bisa diakses secara sepenuhnya. Tentu saja teknologi itu tidak harus mahal, teknologi itu tidak harus sangat murah juga, teknologi tidak harus sulit, semua tergantung dari kreativitas pengajar. Nah, dari tersebut itu aspek bentuk, objek, dan media seni rupa sangat dipengaruhi oleh umur, maskulinitas atau feminitas, persepsi dan perspektif siswa, warna, sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk menilai karya seni rupa anak, Anda bisa melihat dari sudut pandang tipologi, karakteristik, periodisasi, dan relevansi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada Pak. Silakan, Ada, Pak. Alif. Kan pada tahun 2017 lalu kan saya dihadapkan sama anak-anak yang anak-anak berumur 7 sampai 10 tahun kan Pak. Nah, saat itu tuh kan anak-anak kan dalam teori ini kan kategori bagan dan kategori realis kan ya Pak. Iya. Karena umur 7 sampai 10 tahun itu kan Pak. Nah, suatu kejadian itu kan saya beri gambar gitu ya Pak, anak-anak disuruh untuk menggambar. Nah, anak-anak yang umur 10 tahun ini membandingkan hasil gambarnya dengan anak yang umur 7 tahun ini Pak. Nah, sehingga anak yang umur 7 tahun ini merasa down gitu Pak. Nah, gimana ya Pak caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri anak itu ya Pak, biar terus berkarya dan berkembang gitu Pak. Gitu. Ya, terima kasih. Alif guru ya, Alif ya? Sudah pernah ngajar ya, Alif? Bukan guru sih Pak. Saat itu saya Bimbel. melatih untuk lomba siaga itu Pak, yang menggambar itu. Jadi gitu Pak. Ya. Jadi gini, Alif, sebenarnya kita perlu tahu, kita ini nggak perlu disampaikan ke siswanya sih ya, tapi kita perlu tahu bahwa memang secara umur ketika siswa umur 7 dan 10 itu biasanya kemampuan teknisnya itu akan lebih bagus umur 10 tahun gitu. Kenapa? Karena umur 10 tahun itu sudah mengalami masa itu sebanyak 3 tahun. Apalagi biasanya anak-anak yang disuruh lomba gambar itu biasanya adalah anak-anak yang memang terlatih menggambar. Yang buku matematikanya di belakangnya isinya gambar semua gitu. Buku apapun itu pasti ada gambarannya gitu. Biasanya kan gitu. Nah, jadi patut kita ketahui bahwa anak yang berumur 7 tahun itu pasti akan kalah dengan anak yang berumur 10 tahun. Kecuali anak yang berumur 7 tahun itu memiliki gift atau bakat alami itu ada. Atau anak yang 7 tahun itu memiliki bapak ibu yang juga ahli seni yang dia diajari terus. Jadi dia didrill dengan cara yang benar dan cepat. Itu bisa jadi. Cuman untuk menjelaskan kepada anak yang berumur sangat, dia bisa ngomong dulu si yang menang itu, yang bagus gambarnya menang yang umur 10 tahun itu, dulu umur 7 tahun dia juga ikut lomba dan dia kalah sama anak yang umur 10 tahun. Nanti kalau umur 10 tahun insya Allah kamu menang. Jadi kamu harus berkarya, harus selalu melukis gitu, harus melatih diri. Kenapa? Karena umur 10 tahun dia belajar dari umur 7 tahun, dia lebih menang 3 tahun. Nah, yang umur 7 tahun itu kalah 3 tahun dalam pengalaman. Yang aja nanti dia tahu kok, umur segitu udah paham tentang analogi umur lebih tua. Ya, yang lain mungkin ada pertanyaan? Siapa? Terima kasih Pak.
Baik, saya presensi ya. Bagas Dwi nggak hadir. Zulfa Muhammadi hadir. Hadir, Pak. Eva Nugraini, Mas Hurofik, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. Gagas, Hadir, Pak. Gagas, Siti Musliha, Hadir, Pak. Hadir. Faradila, Hadir, Pak. Trisanti, Hadir, Pak. Agnes, Hadir. Carsita, Uda, Alif, Erna, Hadir, Pak. Via, Hadir, Pak. Via hadir, Nabila udah, Rizal udah, Alvina, Hadir, Pak. Alvina hadir, Putri Endah Palupi hadir, Abi, Arti hadir ya, Nia Prawista. Hadir, Pak. Ya baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Bisa mengakses perkuliahan ini di Elena. Oh, Bagas Dwi, mana Bagas Dwi? Pak Muhammadi hadir, Pak. Bagas Dwi hadir. Zulfa Muhammadi hadir ya. Baik, saya akan masukkan ini ke Elena ya. Nanti silakan Anda bisa mengakses jika nanti memang materinya masih kurang lengkap atau mungkin Anda kurang paham dengan materinya, bisa Anda ulang-ulang. Kemudian minggu depan kita akan membahas tentang analisis aspek subjek bentuk dan media seni rupa anak yang kedua ya. Kita akan membahas yang kedua, yaitu apa saja bentuk-bentuk teknologi ya, teknologi untuk merancang pembelajaran atau membantu pembelajaran seni rupa anak. Kita akan membahas minggu depan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Pak. Sama-sama.